wassalam, Rasulullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamat. Semoga kita semuanya nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan malam hari ini kita selingin kitabnya, jadi tidak pakai bulu-bulu marung terus. Saya selingin dengan kitab Daqaiqul Ahbar. Jadi nggak melulu bahas tentang hukum, tapi kita bahas tentang mengingat neraka, mengingat surga. Ini kitab asik, tapi kadang-kadang orang kalau nggak logika nggak usah dimasukkan logika, karena ini bersifat keimanan kita, iman saja. Jadi yakin nanti kita semuanya akan menemui semua, karena ini irasional. Jadi zaman-zaman sebelum dunia ini dilahirkan atau dunia ini diadakan, ini kitab fenomena. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab ini disebut dengan Daqaiqul Ahbar fi dzikril jannati wan nar. Jadi menerangkan tentang surga dan neraka. Jadi kan semuanya kepingin masuk surga ya. Semuanya nggak kepingin masuk neraka kan? Nggak kepingin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karangan daripada Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Budi, orang Irak. Jadi mengarang kitab. Kalau ada yang mengatakan Abdul Rahim ini hanya panggilan, nama panggilan. Ada yang mengatakan pengarangnya Abdul Lais Samarqandi, cuma dikuatkan lagi dengan Imam Suyuti. Di kitabnya dasarnya Quran dan hadis semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadha. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, milik Allah. Alladzi yang hadana, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita itu diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah apa? Lidinihi, kepada agamanya Allah. Jadi orang itu beragama itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang itu pintar tapi dikasih hidayah, belum tentu. Belum tentu dia itu kaya tapi dikasih hidayah, belum tentu. Jadi nikmat hidayah itu luar biasa. Hidayah itu petunjuk, ya, petunjuk. Banyak orang yang kepingin masuk Islam tapi nggak dikasih hidayah masuk Islam. Jadi pilihan kita itu termasuk orang-orang pilihan, Pak. Sudah ditakdirkan dikasih hidayah beragama Islam. Ini alhamdulillah. Coba kalau kita itu ditakdirkan jadi orang Kristen, ibadahnya mingguan, gitu ya, nggak enak. Kita itu alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam. Jadi ya orang itu ditakdirkan ada yang masuk Nasrani, ada yang masuk Majusi, ada yang Yahudi, ya kayak orang Israel itu, ya kan nggak apa-apa, karena nggak dikasih hidayah. Itu sebagai ujian kita orang hidup, ujian kita orang hidup. Sumber Palestina nggak selesai kan? Nah ini kita dikasih hidayah terhadap agamanya Allah. Alladzi
alladzi akmalahu, alladzi yang akmalahu, alladzi yang akmalahu menyempurnakan kepada agama, wartadahu dan memberikan ridho siapa alladzi kepada din. Jadi agama kita sudah diridhoi oleh Allah. Jadi nggak usah sanksi lagi. Agama Islam itu sudah agama yang diridhoi oleh Allah. Jangan nyari agama lagi selain Islam. Jadi agama Islam kita ditakdirkan oleh Allah masuk Islam itu sudah termasuk hidayah dari Allah. Dan agama itu telah disempurnakan oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita masuk Islam itu sudah top, sudah benar, sudah paling benar. Agama Islam itu sudah paling benar. Tapi ketika kita sudah dikatakan paling benar, nggak boleh hujat agama lain, nggak boleh molok-molok agama lain, nggak boleh ngolok-ngolok Tuhannya agama lain, nggak boleh. Nanti tersinggung kalau ngolok-ngolok agamanya orang lain itu tersinggung. Kita butuh damai. Sudah diajarkan lakum dinukum, agama saya ya agama saya, agamamu agama. Nggak boleh kita maksa-maksa orang masuk Islam, nggak boleh juga. La ikraha fiddin. Kamu kalau nggak masuk Islam, kamu nanti saya ancam, saya putus keluarga saya. Jadi tetap harus kita demokrasi. Nggak boleh ngancam, nggak boleh maksa untuk urusan agama. Jadi bebasin aja. Kalau tergantung dia dapat hidayah apa enggak. Kalau nggak dapat hidayah ya urusannya dia, ya. Urusannya dia nanti di akhirat. Kita sama orang non-Islam nggak usah benci, nggak boleh. Kalau hubungan sosial harus kita jalin, tapi urusan akidah, urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita mencampur adukkan. Nanti kalau kita itu minggu ikut ke gereja, nggak boleh, ya. Karena itu urusan agama. Tapi kalau urusan kerja bakti ya kerja bakti bareng. Urusan ronda ya bareng. Kalau ada mau Islam harus bareng karena itu sektor sosial. Jadi hubungan sosial. Kalau hubungan agama lakum dinukum waliyadin. Ya nggak boleh nyinggung, jangan disinggung. Karena kafir yang berada di Indonesia, kafir yang sekarang itu adalah kafir dhimmi, bukan harbi. Kafir itu ada dua, Pak. Ya, kafir itu ada dua. Kafir harbi itu kafir yang memerangi, kayak Israel memerangi Palestina harus balas. Itu namanya kafir harbi. Tapi kalau kafir dhimmi itu kafir yang sudah merdeka. Kita saling melindungi, harus saling melindungi. Gak boleh kita hujat, kita gak lindungi. Kalau dia itu memang butuh bantuan kita ya dibantu, gitu Pak. Ada orang kecelakaan, kecelakaan orang non Islam. Masa kita tanyain agamanya dulu, mau nolongin agamamu apa? Kristen juga gak jadi kan? Di PA itu. Jadi urusan sosial itu sama-sama. Walaupun dia itu kalimatnya kafir, ya memang kafir, cuma jangan dikatakan kafir. Biarinlah, wong dhimmi kok sudah merdeka. Kafir yang sudah merdeka itu saling melindungi. Ya, hakikatnya kafir. Maka kadang-kadang orang itu nggak mau
apa-apa non Islam. Ya hakikatnya dia kafir, tapi kita itu ketika nyebut ya orang non Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi, wassalatu dan rahmat takdim. Salat itu artinya rahmat takdim. Sholawat itu artinya rahmat takdim. Intinya sebenarnya sholat. Sholat itu ya sebenarnya menyambung diri kita kepada Allah. Nah kalau sholawat itu jamak daripada sholat. Kalau sendirian sholat, tapi kalau banyak namanya sholawat. Kalau semuanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sholat kepada Nabi. Ini sebenarnya kalimatnya itu sholawat. Yusholluna 'alan nabi. Sholawat itu artinya jamaknya sholat. Jamaknya sholat kan sholawat. Ya, kalau Allah dan malaikat terhadap Nabi itu penghormatan, bukan sujud. Dan kalau sholat kita kepada Allah sujud. Tapi kalau Allah dan malaikatnya ya dan orang-orang Islam itu hormat kepada Nabi Muhammad. Yusholluna 'alan, artinya gitu. Sholat. Makanya wassalatu wassalamu dan rahmat takdim, rahmat pengagungan wassalamu dan keselamatan ala nabiyyihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ijtabahu yang telah memilih kepada Nabi min khalqihi dari makhluknya, wastofahu dan terpilihan. Nabi Muhammad itu termasuk Nabi pilihan, makanya gelarnya Al-Mustafa ya. Al-Mustafa itu artinya pilihannya Allah. Muhammad itu pilihannya Allah. Gak pilihannya orang kafir, gak pilihannya manusia, enggak, pilihannya Allah. Kenapa kita itu disuruh sholawat? Karena itu pilihannya Allah. Muhammad itu adalah pilihannya Allah. Min khalqihi wastofa. Jadi makhluknya Allah yang terpilih menjadi nabi, yang menjadi nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya gelarnya Nabi Muhammad itu banyak, Al-Mustafa, Al-Amin, ya banyak ya, banyak Al-Amin, Al-Mustafa, ya. Itu nama-nama atau gelarnya Nabi. Apa enggak berlebih ya? Enggak, yang pilih Allah, ya. Wa ba'du, dan setelah baca Allah bismillah alhamdulillah, fa'aqulu maka saya mengucapkan atau mengatakan al-babul awwalu, adapun ini bab yang pertama, fi khalqir ruhi, di dalam menjadikan roh, al-maqdumi yang lebih agung, wa huwa adapun roh itu nuru sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa sungguh telah datang fil khabari di dalam hadis, annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa menciptakan siapa Allah, syajaratan pohon, laha bagi syajarah itu arba'atu awsonin, ada 4 cabang ya. Ini bab pertama tentang penciptaan ruh yang agung.
sebelum dunia ini langit, sebelum ada langit, belum ada malaikat, belum ada iblis, belum ada makhluk yang lain, Allah itu menciptakan Ruh Abdul, yaitu Nur Muhammad. Wah, kan sering diceritain sama para kiai kan. Jadi sebelum dunia ini diciptakan sama Allah, langit sebelum diciptakan, malaikat belum diciptain, terus apa namanya, iblis belum diciptain, neraka belum, surga juga belum. Allah menciptakan pertama kali itu nur, cahaya Nabi Muhammad. Sebenarnya cahaya Muhammad atau Nur Muhammad itu nur yang terpuji. Aslinya namanya nur yang terpuji, nur yang sangat terpuji. Sebelum Nur Muhammad belum ditempelin sama Nabi Muhammad belum. Tapi sebelumnya itu Allah sudah menciptakan nur, namanya Nur Muhammad. Ya Muhammad Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad. Tapi artinya nur terpuji karena sudah ditempelkan kepada jasadnya Ahmad. Namanya kan Ahmad ya. Di Mekah itu namanya Ahmad, Nabi kita itu namanya Ahmad pertama. Ketika sudah ditempelkan Nur Muhammad, jadinya Muhammad, manusia yang terpuji. Karena ketempelan Nur Muhammad. Jadi sebelum dunia ini diciptain, Allah ciptain nur dulu Pak. Belum nyiptain langit, belum nyiptain aras, belum. Pokoknya masih kosong plong. Allah ciptakan nur, namanya Nur Muhammad. Terus di dalam hadis Allah menciptakan, setelah menciptakan nur tersebut, Allah menciptakan pohon. Namanya pohonnya ada 4 cabang, ada 4 pang, cabangnya itu ada 4. Fasamaha, maka memberikan nama kepada sajarah pohon tersebut Syajaratul Yaqini, yaitu pohon yakin. Pohon itu ada 4 cabang, dinamakan pohon yakin, namanya pohon yakin. Summa khalaqa, kemudian Allah menjadikan nuru Muhammadin, yaitu nurnya Nabi Muhammad, fi hijabin, di dalam hijab, tutup, min durrati, dari intan, baydoa yang putih. Setelah itu, setelah menciptakan pohon yakin itu, Allah menciptakan Nur Muhammad yang dialing-alingin, ditutupin, belum dibuka, ditutupin dengan intan yang berwarna putih. Jadi dikasih sekat gitu, ya, dibungkus lah. Kalau sekarang itu, kalau orang percetakan itu di apa namanya? Pokoknya dibungkus dengan intan, disepuh. Intan yang berwarna putih, kamis litausi, seperti burung merak. Jadi bentuknya itu seperti burung merak. Intan tersebut itu yang bungkus, yang memberikan hijab, dialing-alingi, ya, dikasih pembatas. Nurnya itu tadi dikasih hijab, intan warna putih, bentuknya seperti burung merak. Bapak-bapak tahu ya burung merak ya? Burung merak, indah banget. Jadi intan berbentuk taus itu burung merak, seperti burung merak. Wawadoahu, dan meletakkan kepada taus alatil kasyajarati, berada di pohon tersebut. Fasabbaha, maka tasbih
siapa tawus ya, alaiha berada di sajarah migdaro sab'ina alfasanatin, kira-kira 70.000 tahun. Tasbih. Jadi nur yang dibungkus dengan inten yang bentuknya seperti merak itu tadi ditaruh berada di pohon yakin, di batangnya atau di batangnya pohon yakin, tasbih selama 70.000 tahun. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Itu 70.000 tahun, Pak. Itu sebelum diciptain selain nur. Jadi belum ada apa-apa. Jadi nur tersebut itu yang berbentuk seperti tawus burung merak itu tadi tasbih selama 70.000 tahun. Makanya dunia ini sebenarnya udah kuat banget, Pak. Ini 70.000 tahun sebelum dibikin bumi itu sudah dibikin nur yang tasbih selama 70.000 tahun. Summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan mir'atal hayati, yaitu mir'ata kaca pengilu, apa namanya buat kaca itu, cermin kaca cermin mir'atal hayati, yaitu cermin malu. Wawudi'at dan meletakkan, wawudi'at dan diletakkan apa mir'ah cermin itu bistiqbali, berada di depannya tawus burung merak itu tadi. Falamma angdoro, falamma maka ketika, falamma angdoro ketika melihat siapa at-tawusu tawus burung merak itu tadi, fiha berada di mir'ah ro'a, maka melihat apa tawus suratahu, bentuknya, rupanya, ahsana yang lebih bagus, ahsana suratan, apanya suratan bentuknya, wa asyana dan lebih menetapi perhiasan, hayata pada tingkahnya, fastahya maka malu minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan cermin. Yang cermin tersebut itu diletakkan berada di depannya burung merak tawus itu. Tawus itu melihat bentuknya ganteng luar biasa. Nabi Muhammad itu sebenarnya ganteng banget. Kalau nggak ganteng, bujurnya sebelas. Kau paling film. Siapa yang mau kalau nggak ganteng? Memang Rasulullah itu ganteng luar biasa. Ganteng melebihi gantengnya Nabi Yusuf. Jangan dikira Nabi Muhammad itu lebih gantengnya kalah sama Nabi Yusuf. Kalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu cuma 25%. Nabi Muhammad itu 50%. Ganteng luar biasa. Ini sebelum ditaruh berada di jasadnya Nabi Muhammad, itu udah kelihatan gantengnya luar biasa. Wah, gitu Pak. Dikasih cermin, lihatin bentuknya. Malu ya Pak. Malu dilihat Allah itu malu banget. Jadi dikasih cermin, suruh ngilu, suruh bercermin. Setelah bercermin, dilihatin bentuknya. Nur Muhammad itu tadi dilihatin bentuknya, gantengnya luar biasa. Lantas setelah melihat bentuknya dia malu sama Allah. Malu banget. Makanya malu itu nomor 1 harusnya. Malu sama Allah. Nabi Muhammad itu paling malu sama Allah. Kita yang malu-maluin. Kita ini sebagai umatnya itu malu-malu. Ya Allah. Nabi Muhammad itu sebelum ditaruh berada di jasadnya Nabi Muhammad itu sudah kelihatan bentuknya malu. Makanya bapak-bapak kalau kepingin malu selalu bawa cermin. Jadi mana-mana itu cerminan.
Makanya saya dengar itu selalu bawa cermin. Jadi dengar itu bawa cermin Pak. Siapa saya? Oh, dilihatin cerminan. Tadi ngeliatin kita itu langsung mamanya, oh lihatin saya jelek, ya udah nggak usah jelekin orang, ya kan? Ternyata itu cermin itu diciptakan oleh Allah itu sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain. Cermin dulu kita ciptakan. Di depan Taus, di depannya Nur Muhammad lihatin bentuknya, ternyata ganteng luar biasa. Malu dia sama Allah, nggak bisa malu. Orang malu itu kan gimana ya Pak ya? Orang malu tersipu malu sampai keringetan. Oh keringetnya tuh berentol Pak. Keringetan. Nur Muhammad itu tadi keringetan karena malu sama Allah. Fa'aroko, maka berkeringat apa Taus? Taus itu burung merak itu tadi Pak. Ada inten yang menghijabi Nur Muhammad. Fa'aroko, maka berkeringat. Fakotoro maka menetes apa keringat minggu dari burung Taus tadi. Situ kotorotin ada 6 tetesan. Orang itu kalau malu biasanya keringetan Pak. Bapak-bapak kalau malu sama Allah malu sama orang itu keringetan enggak? Enggak keringetan. Keringetan Pak. Kalau orang malu itu sampai berkeringat. Contoh lah bapak-bapak belum pernah suruh pidato ya. Malu keringetan enggak benar-benar. Iya enggak Pak? Iya. Jadi nanti dites lah satu-satu suruh pidato di sini nanti ya keringetan karena malu. Tapi sampai keringetan. Nah ini Nur Muhammad itu lihat Allah itu keringetan sampai keringetan ada 6 tetes. Jadi netes tes. Ada 6. Pakola maka menjadikan siapa Allah Ta'ala min qatratin dari tetesan al-ula yang pertama, tetesan keringetnya burung merak yang membungkus Nur Muhammad itu tadi. Yang pertama yaitu Allah menciptakan Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Allah menciptakan Abu Bakar. Nurnya sudah diciptain dulu Pak. Ternyata sudah 4 sejoli, 5 sejoli. Tetesan pertama itu jadi Abu Bakar. Allah menciptakan Abu Bakar. Makanya manusia yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang tua Abu Bakar. Belum ada siapa-siapa yang masuk Islam. Ketika masuk Islam, Rasulullah bawa agama Islam pertama kali dari golongan orang tua yang masuk Islam cuma 1 tuh, Abu Bakar. Abu Bakar itu satu-satunya dari golongan orang tua. Itu pertama kali masuk Islam, yang yakin, yang percaya sama Nabi Muhammad bahwasanya agamanya Nabi Muhammad adalah hak benar. Itu cuma 1, Abu Bakar. Makanya dia diciptakan dulu, ya, berada di sebelum Allah itu menciptakan yang lain. Tetesan dari tetesan keringatnya Nur Muhammad. Keringatnya Nur Muhammad yang pertama, Allah menjadikan Abu Bakar. Wa min qatratis saniyati, dari tetesan keringat yang kedua, Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua jadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dapat hidayah loh Pak. Ternyata sudah diciptain duluan. Kenapa? Umar bin Khattab itu pendekarnya jawarannya orang jahiliyah. Orang Yahudi, orang jahiliyah. Pendekarnya orang kafir. Makanya Rasulullah itu berdoa sama Allah, ya Allah masukkan Islam 2 umat,
Pertama Umar anaknya Abu Sufyan, kedua adalah Umar bin Khattab. Ternyata yang dimasukkan Islam itu Umar bin Khattab. Itu pendekar, Pak. Pendekarnya orang jahiliyah. Paling ganas itu. Paling ganas. Tapi kenapa kok yang dimasukkan Islam pertama, yang kedua itu adalah Umar bin Khattab? Ternyata sudah dibikin dari sananya. Coba sudah dibikin dari sana, diciptain duluan. Umar bin Khattab sudah diciptain duluan. Rasulullah penggal kepalanya pernah. Gara-gara apa itu? Hidayahnya gara-gara adiknya Umar bin Khattab dinikahkan sama anak angkatnya Rasulullah bernama Zaid. Makanya Zaid Fatimah. Itu gara-gara itu adiknya baca ayat Quran, menyebabkan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu keringat kedua, Pak, ternyata. Wa min qatrati salisani, dan dari keringat yang ketiga Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Utsman itu orang kaya, Pak. Orang kaya yang luar biasa, yang jadi menantunya Rasulullah. Utsman itu menantu Rasulullah. Makanya gelarnya Dzunurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Anaknya Rasulullah dua-duanya dikasih Utsman. Dikasih anak pertama meninggal, habis itu dikasih adiknya lagi, anaknya lagi. Jadi makanya menikahi putri Rasulullah dua-duanya. Makanya Dzunurain. Utsman orang kaya, kan, orang kaya, saudagar kaya. Utsman istilahnya pembisnis ulung. Itu Utsman bin Affan. Ternyata sudah dibikin sebelum Utsman itu dilahirkan di dunia. Wa min qatratir rabi'ati, dan dari tetesan yang keempat Aliyan radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Ali anaknya Abi Thalib. Itu tetesan yang keempat. Wa min qatratil khamisati, dari tetesan yang kelima yaitu al-wardah, kembang mawar, bunga mawar. Ciptain duluan, Pak. Kembang mawar itu diciptain duluan, makanya orang sekarang itu senang semuanya sama kembang mawar. Kalau orang tahu bunga mawar itu senang semuanya, Pak. Itu ternyata diciptain sebelum alam semesta ini dibikin. Kembang mawar. Wa min qatratis sandi. Makanya kalau kembang mawar itu luar biasa. Jangan pakai kembang melati, sebenarnya aku jalanan. Kembang mawar senang. Wangi. Kenapa kok enggak kembang melati? Ya senengannya Susana. Senangnya orang itu. Wa min qatratis sandi. Dari tetesan yang keenam, al-aruza, Allah menciptakan beras. Ini tetesan yang keenam dari keringatnya Nur Muhammad. Allah ciptain beras duluan. Kenapa kok gak gandum? Beras malah. Beras adanya di Indonesia. Luar biasa. Ini makanya Indonesia itu kayak surga. Ya, karena ini al-aruza, beras. Allah itu menciptakan beras itu dari dulu. Sebelum alam semesta ini dibikin atau diciptakan sama Allah, Allah sudah menciptakan beras dari tetesan keringatnya Nabi Muhammad, keringatnya Nur Muhammad. Luar biasa, luar. Jadi tetesan pertama Abu Bakar, tetesan kedua Umar, tetesan ketiga Utsman, tetesan keempat Ali, tetesan kelima bunga mawar, tetesan keenam beras. Allah ciptain beras dari tetesan keringatnya Nur Muhammad. Makanya sampai kiamat pun beras tidak akan hilang.
nggak ada itu. Sampai kiamat nggak akan hilang. Karena apa? Diciptain sebelum alam semesta ini diciptakan. Summa sajadah, kemudian sujud. Apa dzalikan nur tersebut Al-Muhammadiyu yang bangsa Muhammad khamsa maratin dengan 5 kali. Kemudian setelah netes keringatnya 6 kali tersebut, Nur Muhammad itu sujud 5 kali. Sujud 5 kali. Kosorot, maka menjadi alaina kepada kita semuanya tilkal sajadatu, yaitu beberapa sujud, fardon, yaitu fardu, muaqqatan, yang sudah diwaktukan. Fafarodo, maka mewajibkan siapa Allah Ta'ala khamsa sholawatin, yaitu sholat 5 waktu. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ummatihi, dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi setelah tetesan keringat yang ke-6, Nur Muhammad itu sujud kepada Allah 5 kali. Sujud 5 kali, jadilah sholat 5 waktu. Makanya sholat itu jadinya cuma 5 waktu. Perintah pertama 50 waktu kan. Perintah pertama kali ketika Isra Mi'raj, Rasulullah diperintahkan sholat 50 waktu sampai minta korting, minta diskon sampai 5 waktu. Ternyata sudah diciptain dari zaman sebelum diciptakan alam semesta ini. Ya, ini karena Nur Muhammad itu sujud kepada Allah 5 kali. Itu sinyal bahwasanya nanti Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat 5 waktu bersama umatnya. Hanya sholat 5 waktu itu langsung perintah pusat, Pak. Perintah pusat jangan ditinggali. Sholat 5 waktu itu ya. Pokoknya kan saya sering mengatakan kalau sesibuk apapun jangan ditinggal. 5 waktu. Mau ninggalin sholat tahajud, mau ninggalin sholat duha, enggak apa-apa. Tapi sholat 5 waktu jangan, karena ini perintah sebelum alam semesta ini diciptain. Makanya marah aja, sampai anak-anak kita nggak mau sholat, marah aja, karena ini perintah yang luar biasa. Sebelum alam ini diciptain, sebelum malaikat diciptakan, sebelum arsy diciptakan, sholat itu sudah diperintah sama Allah. Itu buktinya Rasulullah Nur Muhammad itu sujud 5 waktu, 5 kali. Ya, sudah diperintahin Pak, jadi sholat 5 waktu itu. Kan insya Allah jangan sampai ya, sholat 5 waktu itu sudah perintah pusat. Ini perintah pusat ini jangan sampai dilanggar. Langsung pusat, nasnya pusat langsung. Nggak lewat Rasulullah itu, nggak langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Ya, kalau semuanya ada keluarga kita nggak sholat, anak kita nggak sholat, marahin aja Pak. Ayo sholat, harus sholat. Jangan demokrasi. Sholat itu jangan demokrasi. Ada orang sholat, mau sholat mau enggak, yang penting saya perintahin anak-anak kita, perintahin bener. Marah, lebih keren marah daripada nggak marah. Lihatin anak kita sholat. Yang selain itu terserah ya, demokrasi monggo. Tapi kalau sholat jangan ada toleransi. Ini saya selalu menganjurkan seperti itu. Urusan sholat jangan ada toleransi. Harus sholat. Mau jamaah mau nggak jamaah, yang penting sholat. Gitu loh. Karena ini kunci sukses kita di dunia dan akhirat itu sholat kita. Yang penting sholatnya. Terus mau nggak sholat juga nggak masalah ya. Entar aja. Tapi sholat 5 waktu itu langsung perintah sebelum alam semesta ini dibikin, sebelum diciptakan.
anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, saudara kita, anjurin sholat. Dan saya sering mengatakan, ibu saya pun itu, walaupun sudah sudah stroke, itu pentungnya itu loh, pentungnya pakai tongkat, pola. Di sini sudah ngajar, tapi di pentung itu sampai urusan sholat, tapi urusan yang lain enggak. Silakan demokrasi, urusan sholat harus tegas. Memang harus tegas, sama anak harus tegas. Tolong, sama anak urusan sholat harus tegas. Jangan sampai demokrasi salah harus tegas. Harus galak kita urusan sholat itu harus galak. Nanti pasti anak itu nanti ketika kita sudah nggak ada di dunia ini ingat luar biasa. Harus saya ingat gara-gara kita itu selalu ngomel urusan sholat. Tapi urusan yang lain jangan, nggak usah lah. Demokrasi aja, terus yang lain terserah. Tapi urusan sholat jangan demokrasi, bener. Nanti anak-anak itu susah nanti aturannya nanti. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalu bisa menjaga sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu kita, khususnya diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Demikian, mohon maaf lahir batin. Inna sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.